Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, subuh adalah waktu yang cukup sulit bagi umat Islam. Saat lelah menghampiri, terkadang kita mengabaikan alarm yang berbunyi atau azan yang berkumandang. Tak jarang, kita pun terlena dan akhirnya melewatkan salah satu kewajiban kita sebagai muslim. Sebagaimana manusia biasa, tentu kita terkadang lalai dan lupa. Namun, tahukah Anda, jika Rasulullah SAW pun pernah kesiangan dan terlambat sholat subuh? Seperti apa kisahnya? Dan apa sebenarnya keutamaan sholat subuh dalam Islam? Upaya apa yang bisa kita tempuh agar tetap bisa disiplin dalam ibadah ini? Tonton hingga akhir agar tidak sesat. Apa keutamaan sholat subuh? Banyak sekali keutamaan yang didapat di waktu subuh. Saking istimewanya, Rasulullah SAW bahkan ikut mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis. Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Namun, banyak yang memilih untuk begadang semalaman hingga akhirnya melewatkan waktu ini. Padahal, momen inilah di mana kita semua bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 28, yang artinya, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Keutamaan sholat subuh yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan isinya. Sebagaimana telah disebutkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmizi. Dari Aisyah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Kesempatan yang diberikan oleh Allah tentu tak boleh kita sia-siakan. Mengingat, tak semua manusia bisa diberikan jatah umur yang sama. Bisa saja saat kita sedang terlelap di pagi hari, dan Allah kemudian mencabut nyawa kita. Ketika masa kita sudah habis di dunia, sholat subuh bisa menjadi sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu, semua sumber cahaya di dunia akan padam. Matahari akan digulung dan tersisalah kita yang harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah dilakukan. Ibadahlah yang akan menerangi kita saat semua telah gelap gulita. Tentu, selain mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun menginginkan syurganya dan berkumpul bersama orang-orang terkasih. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin maka akan masuk syurga." Hadis riwayat Al-Bukhari. 2 waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Mereka menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di syurga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya sepanjang hari. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selain selalu berada dalam pengawasan Allah, sholat subuh ternyata juga mendapat posisi pahala yang sama ketika kita sholat malam. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Muslim. Namun, kadang kita menganggap amalan ini sepele. Kita kadang beranggapan bahwa ibadah ini bisa kita ulangi keesokan harinya. Padahal sejatinya kita telah merugi. Bagaimana hukumnya jika kita telat sholat subuh? Bangun kesiangan adalah hal yang sering terjadi